Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Anda Fredris dengan NIM 1124001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Object Oriented Programming with Python atau OOP menggunakan Python. Jadi materi itu membahas bagaimana kita menyusun program secara terstruktur dan konsep objek sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi yang pertama ini ada pada materi ini itu akan ada beberapa topik utama yang akan dibahas terkait OOP ini dalam Python. Yang pertama ini ada Introduction to OOP, itu motivasi, di mana kita akan memahami alasan mengapa OOP ini digunakan dan apa keunggulannya dibandingkan dengan metode pemrograman lainnya. Nah, yang kedua ada classes dan object, yaitu konsep dasar dalam OOP yang menjadi fondasi utama dalam pembuatan program berbasis objek. Nah, selanjutnya ada operator overloading, yaitu teknik untuk mendefinisikan ulang cara kerja operator pada objek. Kemudian ada iterator forecast, nah yang memungkinkan objek dapat diakses atau di loop seperti struktur data lainnya. Lalu ada yang namanya inheritance. Nah, itu konsep pewarisan yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Selanjutnya ada abstract classes yang digunakan untuk mendefinisikan kerangka dasar yang harus diikuti oleh kelas turunan. Nah, kemudian kita akan membahas namespace yang berkaitan dengan pengelolaan nama variabel agar tidak terjadi konflik dalam program. Nah, dan yang terakhir ada shallow versus deep copying. Nah, itu konsep penyalinan objek yang memiliki perbedaan dalam cara menangani referensi data. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pertama, interaction atau pengenalan. Nah, jadi what is object oriented programming atau OOP? Jadi OOP ini adalah pendekatan pemrograman yang digunakan untuk memodelkan objek di dunia nyata. Nah, seperti mobil, rumah, atau manusia ke dalam bentuk software. Nah, selain itu OOP ini juga mengatur hubungan antar objek, misalnya itu hubungan antara mahasiswa dan dosen atau karyawan dan perusahaan. Nah, dengan kata lain itu OOP ini tuh merepresentasikan entitas dunia nyata sebagai objek dalam program. Selanjutnya, mengapa OOP dibutuhkan? Why OOP is needed? Jadi, OOP ini tuh digunakan untuk meningkatkan kualitas software. Nah, dengan adanya OOP ini tuh program menjadi lebih kuat dan robust terhadap kesalahan, lebih mudah dikembangkan atau diubah sesuai kebutuhan. Nah, serta dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi tanpa harus menulis ulang kode dari awal. Nah, kemudian bagaimana OOP ini mencapai tujuan tersebut? Jadi OOP itu memiliki beberapa konsep utama. Yang pertama itu ada encapsulation, nah yaitu menggabungkan data dan fungsi dalam satu objek serta membatasi akses dari luar sehingga data lebih aman. Kedua ada yang namanya modularity. Nah, modularity itu berarti dia membagi program menjadi bagian-bagian kecil atau modul agar lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Nah, konsep ini juga tuh berkaitan dengan inheritance. Dan yang terakhir ada abstraction, nah yaitu menyederhanakan penggunaan program dengan hanya menampilkan bagian penting saja, sementara data implementasi itu disembunyikan. Nah, hal itu membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian software development. Nah, jadi dalam pengembangan software itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama desain. Nah, tahapan perancangan sistem di mana itu kita menentukan struktur program, alur kerja serta bagaimana komponen ini saling berinteraksi. Yang kedua itu ada implementation, itu tahap penulisan kode program sesuai desain yang telah kita buat. Dan yang ketiga ada testing dan debugging. Nah,
Tahap ini tuh memastikan program berjalan dengan benar dan bebas dari error. Metode testing itu ada yang pertama tuh ada top down, itu mulai dari fungsi utama bagian bawah disimulasikan. Lalu ada bottom up atau unit testing tuh mulai dari bagian kecil atau fungsi lalu digabung. Lalu ada debugger itu mencari error menggunakan breakpoint. Kita lihat teman-teman sini ada print breakpoint dan print statement. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kode. Jadi baris ini tuh digunakan untuk menentukan apakah sebuah file Python itu dijalankan langsung atau tidak. Nah, jika file dijalankan secara langsung maka kode di dalam blok tersebut itu akan dieksekusi. Namun jika file tersebut diimport ke file lain maka kode di dalam itu tidak akan terjalan. Nah, fungsinya itu biasanya menggunakan biasanya itu untuk menjalankan program utama atau testing tanpa mengganggu penggunaan file sebagai modul di program lain. Saya kasih contoh. Kita buka ini VS Code. Sorry, ini saya kemarin. Jadi tadi kan kita mau coba yang ini kayak kita masukkan dulu fungsi utamanya. Kita gunakan fungsi if. Sini kita kasih 10 terus ini itu 0. Nah, ini yang kita jalankan. Nah, ini udah kelihatan ya guys ya. Jadi itu penggunaan fungsi if name ini tuh yang ini tuh digunakan untuk memastikan kalau kode ini hanya berjalan saat file dijalankan langsung, nah bukan saat diimport. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian class definition. Nah, jadi di bagian itu menjelaskan kalau konsep dasar tentang kelas dalam object oriented programming ini itu merupakan komponen utama dalam OOP yang digunakan untuk melakukan abstraction, yaitu menyederhanakan suatu sistem dengan cara memodelkan objek dunia nyata ke dalam program. Nah, dengan adanya kelas ini tuh kita bisa mengelompokkan data dan perilaku dalam satu struktur yang terorganisir. Lalu di dalam sebuah kelas juga terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu ada atribut, yaitu data yang dimiliki oleh objek seperti variabel yang menyimpan informasi. Nah, kedua itu ada methods. Nah, dia itu fungsi yang mendefinisikan perilaku atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, juga selain kelas kemudian kelas juga memiliki error checking, yaitu kemampuan untuk memvalidasi data atau mencegah kesalahan saat program saat dijalankan, misalnya
memastikan input sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terakhir, kelas juga harus dilengkapi dengan kode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap metode dalam kelas itu bekerja dengan benar sesuai fungsinya. Jadi secara keseluruhan, kelas ini berfungsi sebagai kerangka utama dalam OOP yang mengatur bagaimana data dan fungsi ini saling berinteraksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian classes and object. Jadi di situ kita akan membahas konsep classes dan objek yang merupakan inti dari object oriented programming. Yang pertama itu kelas ini adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, artinya itu kelas digunakan sebagai perancangan yang mendefinisikan atribut dan perilaku suatu objek. Nah, kelas juga berfungsi untuk menggabungkan data dan metode dalam satu kesatuan sehingga program ini menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya terdapat metode khusus yaitu ini metode yang disebut sebagai konstruktor. Nah, metode ini tuh otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat dan biasanya digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari objek tersebut. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa Python ini tuh tidak memiliki sistem akses kontrol yang ketat seperti bahasa lainnya. Nah, namun Python tuh menggunakan konvensi penamaan untuk menunjukkan tingkat akses yang dimana itu pertama ada namanya protect. Nah, itu diawali dengan satu underscore yang menandakan bahwa variabel tersebut sebaiknya tidak diakses dari luar kelas. Dan yang kedua ada private. Jadi private diawali dengan dua underscores yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tuh dibatasi penggunaannya di dalam kelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini tuh ada ada codingan. Nah, jadi tuh di sini kita bakal coba mempraktekkan, kita coba jalankan di VS Code. Mungkin kita hapus. Mohon maaf guys, mati lampu. Sebelumnya mohon maaf karena mati lampu. Kita lanjut saja.
kode itu udah mendefinisikan kalau sebuah kelas tertentu yang dimiliki atribut nama, umur, dan gender tuh serta metode untuk menampilkan dan mengubah data tersebut. Nah, saat objek pertama dibuat dengan nilai John 36 dan Mel, maka ketika metode dipanggil, data tersebut tuh langsung ditampilkan sesuai input awal. Nah, input awal nih. Nah, kemudian data objek tersebut tuh diubah menjadi Harry, 25 dan Male sehingga saat dipanggil lagi outputnya itu berubah mengikuti nilai baru. Nah, objek kedua tuh dibuat tanpa nilai awal sehingga semua atribut tuh bernilai non. Nah, itulah mengapa saat pertama kali ditampilkan semua hasilnya itu non. Nah, selanjutnya atribut pada objek kedua tuh diubah langsung dari luar kelas seperti gender, name, dan age. Nah, hal ini tuh dilakukan karena Python itu tidak memiliki pembatasan akses yang ketat. Nah, namun perubahan itu tidak sepenuhnya mempengaruhi output method. Nah, ini karena metode di dalam kelas ini menggunakan atribut dengan underscore seperti name, age, dan gender, sedangkan yang diubah dari luar tuh atribut tanpa underscore seperti name, age, dan gender. Nah, akibatnya itu saat metode dipanggil lagi hanya sebagian data yang berubah dan sebagian tuh tetap non karena variabel yang sebenarnya digunakan di dalam kelas itu tidak ikut berubah. Lalu di bagian terakhir tuh saat mencetak underscore 2 gender tuh nilainya tuh tetap yaitu tetap berasal dari atribut internal yang tidak diubah melalui metode sehingga bisa berbeda dari atribut yang dicetak langsung dari luar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian operator overloading. Nah, jadi pada bagian itu kita akan membahas operator overloading, yaitu teknik yang mendefinisikan ulang perilaku operator standar agar bisa digunakan pada objek buatan kita sendiri. Nah, secara umum tuh operator seperti tanda tambah ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada tipe datanya. Nah, misalnya pada angka digunakan untuk penjumlahan, sedangkan pada string itu digunakan untuk penggabungan. Nah, namun pada objek yang kita buat sendiri itu operator seperti tambah ini tidak memiliki arti secara otomatis. Nah, oleh karena itu kita itu bisa mendefinisikannya sendiri bagaimana operator tersebut bekerja untuk objek tersebut. Contohnya itu teman-teman bisa lihat into. Contohnya ini, nah, jika kita punya dua objek yaitu student 1 dan student 2, lalu kita ingin melakukan operasi add plus B, maka kita itu bisa atur agar hasilnya itu menjadi sebuah tim. Nah, artinya itu operator plus ini, operator tambah ini tidak lagi hanya untuk penjumlahan angka, tetapi juga bisa kita ubah menjadi operasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti menggabungkan dua objek menjadi satu kesatuan. Di sini ada contohnya, kita coba nah teman-teman. Jadi kita salib saja nanti kita ubah angka di dalamnya. 7. Sorry guys. Ini tuh agak gelap guys, mati lampu. Jadi aku agak kurang kayak nah, udah benar. Nah, jadi pada contoh yang saya tunjukkan ini tadi atau yang saya kodingkan itu menunjukkan bahwa operator penjumlahan atau plus ini tuh memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada tipe data yang digunakan. Nah, ketika kita digunakan pada angka seperti 2 ditambah 3,
operator plus ini tuh berfungsi sebagai penjumlahan sehingga menghasilkan 5 karena 2 ditambah 3 kan 5. Lalu ketika digunakan pada list seperti 2,3 ditambah 4,5 itu operator plus ini tidak jumlahkan isi list tetapi tidak gabungkan dua list menjadi satu list baru. Nah, hal ini tuh sama yang terjadi pada list yang lebih kompleks, yaitu list di dalam list. Nah, saat dua variabel A dan B digabungkan menggunakan tanda plus atau tambah, hasilnya itu menggabungkan kedua list tersebut, bukan penjumlahan elemen. Nah, kemudian pada string seperti Tom ditambah Harry, operator plus ini tuh digunakan untuk menggabungkan teks sehingga menghasilkan Tom Harry. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian operator overloading through specially named methods. Jadi pada bagian itu dijelaskan bagaimana operator overloading itu dilakukan di Python menggunakan metode khusus atau di special method. Jadi di Python tuh perilaku operator seperti tanda penjumlahan atau plus tuh dapat diubah dengan cara mengimplementasikan metode dengan nama tertentu di dalam kelas. Misalnya jika kita ingin mengatur bagaimana operator plus ini bekerja pada objek, itu kita harus membuat metode bernama underscore 2 add yang ini. Nah, selain operator, fungsi bawaan Python juga bisa di overload. Nah, contohnya itu fungsi str ini saja, ini sama ini dalam kurung. Nah, str itu dapat diubah perilakunya dengan membuat metode str di dalam kelas. Nah, begitu juga jika kita ingin objek bisa digunakan di dalam kondisi boolean, kita bisa menggunakan metode bool. Nah, jika suatu kelas ini tidak memiliki metode khusus yang diperlukan, maka saat kita menggunakan operator atau fungsi tersebut, maka Python itu akan menghasilkan error. Misalnya jika kita ingin mencoba menggunakan A plus B, A ditambah B pada objek, tetapi metode add ini tidak dibuat, maka akan terjadi error. Nah, operator dan fungsi di Python itu bisa diubah perilakunya menggunakan metode khusus seperti add, str, dan bool. Lalu implement methods, yaitu metode yang tidak selalu perlu kita definisikan sendiri karena Python ini sudah menyediakan perilaku default. Contohnya itu metode bool yang digunakan ketika suatu objek diuji dalam kondisi seperti eval. Ya, eval. Nah, secara default jika bool tidak dibuat ini tuh, maka Python akan menganggap semua objek bernilai true kecuali objek tersebut adalah non. Nah, namun ada aturan tambahan. Nah, jika sebuah kelas memiliki metode len, maka Python ini akan menggunakan panjang objek tersebut untuk menentukan nilai boolean. Nah, itu jika panjang objek tidak nol, maka dianggap true. Nah, jika panjang objek nol, maka akan dianggap itu false. Nah, itulah sebabnya pada contoh sebelumnya ketika vektor memiliki panjang 0, hasilnya itu bolded, menjadi false. Di sini ada gambar. Jadi gambar itu menunjukkan kalau daftar operator dan fungsi di Python beserta metode khususnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada kandungan lagi. Kita masuk ke bagian ini, example-nya ya. Kita akan coba coding di VS Code.
mendefinisikan sebuah kelas vektor yang merepresentasikan vektor dalam ruangan multidimensi ya. Sekaligus menunjukkan penggunaan operator overloading dan spesial method di Python. Nah, saat objek dibuat, construction ini tuh akan membuat list berisi 0 sesuai dimensi yang diberikan. Nah, jadi ketika dibuat vektor 5, maka vektor ini memiliki 5 elemen bernilai 0. Lalu metode lain ini digunakan untuk mengembalikan panjang atau dimensi vektor. Nah, itulah mengapa saat len dipanggil, maka hasilnya itu adalah 5. Nah, metode getItem dan setItem ini memungkinkan kita mengakses dan mengubah elemen vektor menggunakan indeks seperti array misalnya A2 sampai dengan 3. Nah, selanjutnya adapun metode add itu digunakan untuk operator overloading pada tanda tambah saat kita menulis A tambah B, lalu Python sebenarnya itu memanggil metode ini. Nah, di dalamnya itu dilakukan pengecekan apakah kedua vektor ini memiliki dimensi yang sama. Nah, jika sama, maka setiap elemen itu dijumlahkan dan hasilnya disimpan dalam objek baru. Lalu ada metode EQ dan NE. Nah, digunakan tuh untuk membandingkan dua vektor, apakah sama atau berbeda. Selanjutnya ada metode str yang digunakan untuk menentukan bagaimana objek ditampilkan saat di print. Nah, itulah mengapa output ini berbentuk 0032, ini outputnya yang di bagian C. Nah, lalu pada bagian perulangan for entry in C itu Python ini melakukan iterasi secara tidak langsung menggunakan kombinasi len dan getItem meskipun tidak ada metode iterator khusus. Dan yang terakhir, saat digunakan bool, maka Python mengecek panjang objek. Nah, karena vektor D ini memiliki dimensi 0, maka dianggap false, sehingga muncul output bahwa vektor ini memiliki panjang 0. Kemudian, kelas vektor itu menunjukkan bagaimana operator dan fungsi Python itu bisa diubah sesuai kebutuhan dan menggunakan metode khusus. Selanjutnya, kita masuk ke bagian iterator for a class. Jadi, pada bagian itu kita membahas iterator pada kelas. Nah, iterator itu adalah mekanisme yang memungkinkan suatu objek dapat diakses satu persatu elemennya. Misal, saat digunakan dalam perulangan seperti for loop. Nah, konsep utama dari iterator ini adalah adanya metode khusus bernama next yang bertugas mengembalikan elemen berikutnya setiap kali dipanggil. Nah, jika sudah tidak ada elemen lagi, maka metode ini tuh akan menghentikan seluruh prosesnya dan exception bernama stop iteration. Nah, di Python tuh ada dua cara untuk membuat kelas bisa diiterate. Yang pertama itu mendefinisikan metode iter dan next. Lalu metode iter ini digunakan untuk menginisiasi iterator. Nah, sedangkan next itu digunakan mengambil elemen satu per satu. Nah, cara kedua adalah cara yang lebih sederhana, yaitu dengan mendefinisikan metode len dan getItem. Nah, dengan dua metode ini tuh Python secara otomatis sudah dapat melakukan iterasi tanpa perlu membuat iterator secara eksplisit. Nah, iterator tuh memungkinkan objek kita bisa digunakan dalam perulangan seperti list. Di sini ada contoh example creating a class iterator using generator syntax. Nah, di situ kita akan mencoba
sendiri pada sebuah kelas di Python. Nah, kelas sequence iter ini digunakan untuk melakukan iterasi terhadap satu data, misalnya itu list. Jadi saat objek dibuat, metode init ini akan menyimpan data yang diberikan ke dalam variabel internal dan juga mengatur posisi awal indeks di min1. Nah, nilai ini tuh dipakai agar saat iterasi pertama dimulai indeks akan naik ke 0. Lalu ada metode iter ini berfungsi untuk mengembalikan objek iterator itu sendiri. Ini ada aturan standar dalam Python agar objek ini bisa digunakan dalam perulangan seperti for loop. Nah, lalu ada metode next, ini adalah bagian terpenting. Nah, jadi setiap kali perulangan berjalan, metode itu akan dipanggil untuk mengambil elemen berikutnya. Nah, indeks akan bertambah satu persatu, lalu elemen pada posisi tersebut dikembalikan. Nah, jika indeks sudah melebihi jumlah data, maka metode ini tuh akan menghentikan iterasi dengan stop iteration. Ini yang membuat perulangan berhenti secara otomatis. Tadi kan tanda tutup yang bagian ini stop iterationnya, jadi makanya itu udah berulang terus ini loopingnya 555. Lalu ada pun bagian terakhir saat digunakan for loop, Python ini secara otomatis memanggil iter dan next di belakang layar sehingga setiap elemen dalam sini ditampilkan satu persatu. Nah, maka outputnya ini 789235. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian creating class iteration using len and gt-temp function. Nah, jadi berbeda dengan cara sebelumnya yang menggunakan iter dan next. Nah, pada metode itu kita tidak perlu lagi menggunakan iterator secara eksplisit. Nah, Python ini akan secara otomatis melakukan iterasi selama kelas tersebut memiliki panjang dan bisa diakses berdasarkan indeksnya. Nah, konsepnya itu mirip dengan cara kerja list di Python. Selama objek memiliki ukuran dan bisa diakses menggunakan indeks, maka objek tersebut itu bisa digunakan dalam perulangan seperti for loop. Nah, contoh yang diberikan adalah reimplementasi dari fungsi range. Nah, fungsi range sendiri itu menghasilkan sekumpulan angka yang bisa di loop satu persatu. Dengan pendekatan ini tuh kita bisa membuat kelas sendiri yang berperilaku seperti range. Nah, itu meskipun kita tidak membuat metode iterator secara langsung, Python ini tetap bisa melakukan iterasi karena memanfaatkan akses berbasis indeks.
range di Python menggunakan konsep OOP, khususnya dengan memanfaatkan len dan getItem. Nah, saat objek range dibuat, konstruktor ini akan menerima nilai start, stop, dan step. Jika hanya satu parameter diberikan, maka dianggap seperti range 0 sampai n. Nah, di dalam konstruktor juga dihitung jumlah elemen length yang akan dihasilkan. Nah, itu penting agar Python tahu berapa banyak data yang bisa diakses. Nah, selanjutnya, metode lain ini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam range tersebut. Metode getItem ini digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan indeks. Nilai dihitung dengan menggunakan rumus start ditambah indeks kali step. Metode ini juga mendukung indeks negatif dan akan menghasilkan error jika indeks di luar batas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inheritance. Nah, jadi inheritance ini tuh adalah cara untuk menyusun program secara hierarkis dari yang umum ke yang lebih spesifik. Nah, artinya kita bisa mengelompokkan fungsi atau perilaku yang mirip ke dalam satu struktur bertingkat. Nah, semakin ke atas dalam hierarki, maka sifatnya itu semakin umum. Sedangkan semakin ke bawah, maka sifat ini makin spesifik. Dengan inheritance ini tuh kita bisa membuat kelas baru yang disebut subclass atau child class yang dibangun berdasarkan kelas yang sudah ada, yaitu parent class dan base class. Nah, keuntungan utama dari inheritance ini adalah kita nggak perlu lagi tulis ulang kode yang sama, karena subclass itu dapat mewarisi atribut dan metode dari parent class. Nah, selain itu, subclass ini juga tuh memiliki dua kemampuan yang penting. Yang pertama itu ada override, yaitu mengganti perilaku metode dari parent class dengan versi baru. Nah, lalu yang kedua ada extend. Nah, extend itu menambahkan metode baru yang tidak ada di parent class. Jadi dengan menggunakan inheritance itu memungkinkan kelas baru mewarisi dan mengembangkan fitur dari kelas yang sudah ada. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Jadi gambar itu menunjukkan konsep inheritance ini dalam membentuk hierarki yang paling umum sampai yang paling spesifik. Nah, yang di bagian atas itu terdapat yang namanya building. Nah, dia itu berperan sebagai base class atau parent utama. Nah, kelas itu bersifat umum dan menjadi dasar bagi kelas-kelas di bawahnya. Kemudian turun ke level berikutnya terdapat kelas seperti apartment, house, dan commercial building. Ini apartment, house, commercial building. Kelas-kelas ini tuh merupakan child dari building, tetapi juga bisa menjadi parent untuk kelas di bawahnya. Selanjutnya, di level paling bawah terdapat kelas yang spesifik seperti low-rise apartment, high-rise apartment, two-story house, ranch, skyscraper. Nah, jadi gambar itu menunjukkan kalau semakin ke atas itu makin general dan makin ke bawah itu makin spesifik. Nah, satu kelas ini bisa memiliki dua peran, yang sebagai child dari kelas di atasnya sekaligus menjadi parent bagi kelas di bawahnya. Jadi inheritance itu membentuk hubungan bertingkat dari umum ke spesifik sehingga kodenya ini lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, di sini ada contoh Python hierarchy of checkpoint types. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini tuh menunjukkan struktur pewarisan pada tipe-tipe error di Python. Nah, di bagian paling atas ini terdapat base exception yang merupakan induk dari semua jenis error. Nah, dari kelas itu kemudian diturunkan beberapa kelas lain seperti system exit, keyboard interrupt, dan paling umum itu exception. Nah, kelas exception ini tuh menjadi pusat utama karena hampir semua error yang biasa kita tangani dalam program berasal dari sini. Lalu di bawah exception ini itu terdapat turunan yang lebih spesifik seperti value error, lookup error, dan arithmetic error. Nah, masing-masing ini memiliki turunan lagi. Misalnya lookup error itu memiliki index error dan key error, sedangkan arithmetic error ini memiliki zero division error. Nah, struktur ini tuh menunjukkan bahwa semakin ke bawah jenis error ini menjadi semakin spesifik. Nah, dengan adanya hierarki itu, Python memungkinkan kita untuk menangani error secara umum menggunakan exception atau secara lebih spesifik sesuai jenis error yang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian example credit card class. Nah,
Jadi di contohnya itu udah jelaskan kalau konsep kelas OOP ini melalui studi kasus credit card, yang dimana kelas credit card itu dibuat untuk merepresentasikan kartu kredit seperti di dunia nyata, sehingga semua atribut dan perilakunya ini tuh dimodelkan dalam bentuk program. Nah, yang pertama itu kelas ini memungkinkan kita untuk membuat akun baru untuk pelanggan. Nah, artinya itu setiap objek dalam kelas ini tuh akan menyimpan informasi seperti nama pemilik kartu, limit kartu, dan saldo. Nah, kemudian kelas itu menyediakan cara untuk mengambil data pelanggan, misalnya untuk melihat nama pemilik atau sisa limit kartu. Selanjutnya, pengguna bisa melakukan transaksi, yaitu menambahkan pengeluaran ke kartu kredit. Namun ada aturan penting, yaitu total pengeluaran yang tidak boleh melebihi limit kartu. Nah, jika melebihi maka transaksi itu akan ditolak. Selain itu, penggunaannya juga bisa melakukan pembayaran atau untuk mengurangi saldo tagihan yang ada. Nah, secara keseluruhan kelas ini tuh menggambarkan bagaimana sebuah sistem kartu kredit bekerja yang dengan menyimpan data pengguna, mencatat pengeluaran, menerima pembayaran, dan membatasi penggunaan berdasarkan limit. Nah, konsep itu menunjukkan bagaimana OOP digunakan untuk memodelkan objek nyata ke dalam program dengan aturan dan perilaku yang jelas. Di sini ada anunya sih. Ini mau dicoba kah? Kita coba ya.
mulai parent class. Nah, kelas ini memiliki files atau atribut seperti customer, bank, account, balance, dan limit. Lalu behaviorsnya ini seperti mengambil data pelanggan, nih get custom, get saldo, get balance, melakukan pembayaran, make payment, dan melakukan transaksi seperti charge. Artinya itu kelas itu menyediakan semua fungsi dasar dari sebuah kartu kredit. Nah, kemudian terdapat juga ini predatory credit card yang merupakan child class atau turunan dari credit card. Nah, kelas ini tuh mewarisi semua atribut dan metode dari parent class, menambahkan atribut baru yaitu APR atau annual percentage rate atau bunga tahunan. Selain itu, kelas ini juga memiliki modifikasi perilaku override dari parent, yaitu mengubah fungsi charge. Jika transaksi ditolak, akan dikenakan denda tambahan, misalnya sebesar $5, lalu menambahkan fungsi proses mode dan digunakan untuk menghitung bunga jika ada saldo yang belum dibayar. Di sini ada kodenya. Nah, jadi saya jalankan dulu. Jadi kode itu merupakan contoh inheritance di mana kelas predatory credit card ini dibuat sebagai turunan dari kelas credit card. Nah, artinya kelas ini tuh akan mewarisi semua atribut dan metode yang ada di credit card, lalu menambahkan serta modifikasi beberapa perilaku. Nah, namun kode ini tuh tidak akan bisa dijalankan jika kelas kredit ini belum dibuat terlebih dahulu, karena predatory credit card ini bergantung pada kelas tersebut sebagai parent. Teman-teman bisa di sini kalau di sini tuh ada error karena credit card-nya ini tidak ditemukan atau belum didefinisikan. Ya, belum ditemukan. Nah, jadi secara keseluruhan kode itu menunjukkan bagaimana kelas turunan ini dapat menggunakan fitur dari parent sekaligus menambahkan aturan baru seperti denda dan bunga. Nah, kalau semisal mau ini running, kita tinggal tambahkan kelas kredit card-nya. Ini saya salin biar soalnya durasinya lama banget. Nah, ini tuh udah bakal jalan. Jadi outputnya tuh ini available balance nya ada 5, available balance after processing tuh 5,033 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian another example of inheritance progression. Nah, jadi teman-teman bisa lihat terdapat kelas utama pada progression, yaitu yang berfungsi sebagai base class. Nah, kelas itu dirancang untuk menghasilkan deret angka secara umum. Secara default, deret yang dihasilkan adalah bilangan bertambah satu per satu seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu di bagian base class ini, kelas ini memiliki beberapa komponen penting, yaitu method in, digunakan untuk menentukan nilai awal deret. Kemudian ada method advance yang berfungsi untuk memperbarui nilai ke elemen berikutnya. Nah, metode ini tuh sebenarnya bersifat umum dan nantinya itu akan di-override oleh kelas turunan agar menghasilkan pola deret yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada method next yang digunakan untuk mengambil nilai berikutnya dalam deret dan akan menghentikan proses jika deret sudah selesai. Nah, metode iter ini digunakan agar objek ini bisa di-loop menggunakan perulangan seperti for. Selain itu ada metode print progression untuk mencetak sejumlah nilai dari deret. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Jadi progression ini adalah base class yang menyediakan kemampuan dasar iterasi menggunakan iter dan next. Nah, dari kelas ini kemudian dibuat beberapa child class untuk memperluas fungsinya. Nah,
turunan dari progression ini itu ada 3. Yang pertama ada arithmetic yang menghasilkan deret dengan selisih tetap, lalu ada geometric progression gini yang menghasilkan deret dengan rasio tetap, dan Fibonacci progression yang menghasilkan deret berdasarkan penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi setiap kelas ini tuh akan mengubah metode advance agar menghasilkan pola deret yang berbeda sesuai kebutuhannya. Selanjutnya di sini akan di bawahnya ada contoh masing-masing. Nah, ini ketiga contoh atau ketika kita coding tuh tidak bakal sama error karena kenapa? Karena kita belum menambahkan credit card-nya. Jadi dia tuh harus ditambahkan dulu credit card-nya baru udah bakal jalan. Pertama kita
bagian ini toh. Nah, jadi kelas arithmetic progression itu turunan dari kelas progression. Nah, di dalam metode ini itu kelas ini tuh menerima dua parameter, yaitu increment dengan nilai default 2 dan start dengan nilai default 0. Nah, metode ini tuh kemudian dipanggil konstruktor kelas induk menggunakan super init start untuk mengatur nilai awal barisan. Lalu udah simpan nilai increment ke dalam atribut self increment. Nah, metode advance yang diwarisi dari kelas induk kemudian ditimpa sehingga tidak lagi menambah nilai saat ini dengan 1. Nah, mereka menambah dengan nilai self increment, halnya barisan yang dihasilkan secara default 0, 2, 4 ini outputnya. Nah, lalu apa tadi selanjutnya lagi tadi tuh kan ada error pertama pas sebelum saya tambahkan ini kelas progressionnya. Nah, jadi tuh kelas progression itu tidak ditambahkan dari differential terlebih dulu sebelum kelas arithmetic. Terus itu udah bakal error karena progression is not defined karena Python tuh udah tidak mengenal nama progression yang digunakan sebagai induk. Gitu. Ini guys. Selanjutnya geometrik. Ini sama juga sih. Tinggal kita ubah. Ini pakai base. Startnya adalah 1.
sebagai template atau kerangka dasar untuk kelas lain. Nah, kelas itu tidak dibuat untuk digunakan langsung, tetapi sebagai acuan agar kelas turunan itu mengikuti struktur yang sudah ditentukan. Nah, sebuah abstrak kelas ini biasanya memiliki abstrak method, yaitu metode yang hanya dideklarasikan tanpa isi atau implementasi. Nah, artinya itu metode tersebut wajib diisi oleh kelas turunan. Dengan cara itu kita memaksa setiap subkelas ini memiliki perilaku tertentu sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Lalu karena sifatnya hanya sebagai blueprint, abstrak kelas ini tidak bisa dibuat objeknya langsung. Nah, kita harus membuat subkelas terlebih dahulu yang melengkapi implementasi metode-metode yang belum ada. Nah, konsep ini digunakan untuk mencapai abstraction, yaitu menyederhanakan penggunaan program dengan hanya menampilkan fungsi pentingnya saja. Nah, sementara detail implementasinya disembunyikan. Jadi, cukup tahu apa yang dilakukan tanpa perlu tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi, terus di Python, abstrak kelas ini dibuat menggunakan abstract base class atau ABC. Kelas ini kemudian diwariskan ke subclass, dan subclass tersebut harus mengimplementasikan metode yang sudah dideklarasikan di abstrak kelas. Nah, secara sederhana, abstrak kelas ini membantu membuat struktur program lebih rapi, konsisten, dan memaksa setiap turunan mengikuti aturan yang sama. Teman-teman bisa lihat, ini ada kode. Sini saya jelaskan saja. Nah, ini udah bakal error kalau jalankan. Nah, jadi kalau saya jalankan ini cukup baik. Teman bisa lihat itu udah sama, udah bakal error. Di sini tuh jadi kode itu adalah mendemonstrasikan konsep abstract base class atau kelas abstrak di Python. Nah, yang pertama, program ini mengimport ABC dan abstrak method dari modul ABC. Nah, kemudian dibuat kelas animal yang mewarisi dari ABC sehingga kelas itu menjadi kelas abstrak. Nah, di dalam kelas animal ini terdapat method move yang diberikan dekorator abstrak method nih. Artinya metode ini itu adalah metode abstrak yang wajib diimplementasikan ulang oleh semua kelas turunannya. Nah, selanjutnya dibuat 4 kelas turunan, yaitu human, snake, dog, and lion. Nah, masing-masing kelas itu wajib mendefinisikan metode move sendiri karena metode abstrak ini di kelas induk ini tidak memiliki implementasi. Jadi setiap kelas turunan kemudian mencetak perilaku bergerak yang berbeda-beda sesuai dengan hewannya. Lalu di bagian driver code, nah ini driver code ini program membuat objek dari masing-masing kelas turunan seperti human, snake, dog, and lion untuk lalu memanggil metode move pada setiap objek kelas animal secara langsung. Nah, namun itu akan menyebabkan type error karena kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi atau dibuat objeknya secara langsung. Lalu di bagian kedua ada ini, kita coba.
masih membahas konsep yang sama kayak yang tadi. Kelas abstrak kelas XML ini adalah kelas abstrak yang memiliki metode abstrak bernama do something. Nah, kelas do and 42 ini adalah turunan dari abstrak kelas example yang mengimplementasikan metode do something dengan mengembalikan nilai self value plus 42. Nah, program kemudian membuat objek X dengan nilai 4, memanggil metode do something dan mencetak hasilnya yaitu 46. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian namespace and object orientation. Nah, jadi namespace ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk mengelompokkan semua nama seperti nama metode dan nama variabel agar tidak saling bertabrakan antara satu bagian program dengan bagian lainnya. Nah, dalam PBO ini ada dua jenis namespace utama yaitu class namespace dan instance namespace. Nah, class namespace ini adalah ruang yang berisi semua metode yang didefinisikan langsung di dalam tubuh sebuah kelas. Nah, sebagai contoh, kelas namespace ini dari credit card berisi metode init, get custom, get bank, get account, dan lain-lain. Nah, semua metode ini tuh menjadi milik kelas dan dapat diakses oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Jadi itu function semua, itu function. Lalu ada yang namanya class namespace dari predatory credit card. Nah, ini tuh berisi metode-metode yang didefinisikan di dalam kelas turunan, yaitu metode init, process mode, dan charge. Nah, lalu ada yang namanya instance namespace. Nah, ini dia. Dia itu ruang yang berisi data milik satu objek tertentu, bukan milik kelas secara keseluruhan. Jadi, ketika sebuah objek predatory credit card dibuat, instance namespace ini ke objek tersebut akan menyimpan nilai-nilai dari setiap atribut seperti customer berisi nama nasabah, misalnya John Bowman, dan lain-lain. Perbedaan utama antara class namespace dan instance namespace ini adalah bahwa class namespace ini bersifat bersama untuk semua objek dari kelas yang sama. Nah, sedangkan instance namespace ini bersifat unik dan setiap objek sehingga nilai atribut antara objek bisa berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke bagian shallow and deep copying. Nah, jadi ada 3 metode berbeda untuk menyalin data dalam pemrograman, yaitu aliases, shallow copy, dan deep copy, serta memberikan contoh kasus untuk aliases ini. Nah, yang pertama itu ada aliases atau alias. Nah, alias ini adalah situasi di mana dua variabel atau lebih merujuk ke objek yang sama di dalam memori. Dalam contoh pada gambar ini bisa kita lihat terdapat dua nama variabel yaitu palette dan wormstones. Nah, yang keduanya ini merujuk ke daftar warna yang sama. Nah, karena mereka berbagi lokasi memori yang sama, maka ketika satu variabel mengubah data, maka variabel lainnya juga itu ikut berubah. Nah, ini bukan penyalinan data yang sebenarnya, melainkan hanya membuat nama lain untuk data yang sama. Selanjutnya ada yang nama shallow copy atau salinan dangkal. Nah, shallow copy ini tuh adalah metode penyalinan di mana hanya lapisan terluar dari objek yang disalin, sedangkan objek-objek di dalamnya seperti list di dalam list itu masih berbagi lokasi memori yang sama. Nah, jika kita mengubah elemen di dalam objek bertingkat, maka perubahan tersebut itu akan terlihat di kedua salinan. Lalu ada yang namanya deep copy atau salinan dalam. Nah, deep copy ini tuh metode penyalinan di mana seluruh struktur objek disalin secara lengkap termasuk semua objek di dalamnya. Nah, hasilnya adalah dua objek yang benar-benar independen di memori, sehingga perubahan pada satu objek ini tidak akan mempengaruhi objek lainnya. Bisa kita lihat pada gambar ini yang palette sama dengan wormstones itu jika palette ini adalah sebuah dasar warna dan worms ini adalah alias dari palette, maka kedua variabel itu sebenarnya menunjuk ke lokasi yang sama. Akibatnya ketika isi palette diubah, maka wormstones ini juga ada ikut berubah karena mereka ini berbagi data yang sama di memori. Ya. Selanjutnya selanjutnya ini
masih bagian yang tadi. Nah, di sini tuh shallow copy of a list of colors. Jadi metode penyalinan ini di mana sebuah list baru dibuat, tetapi elemen-elemen di dalam itu masih merujuk ke objek yang sama dengan list aslinya. Ketika kita membuat palette sama dengan list warm tones, ini, nggak bisa ya, ini. Nah, yang terjadi itu adalah pembuatan list baru yang bernama palette yang isinya itu salinan referensi dari setiap elemen di warm tones. Nah, akibatnya kita bisa menambah atau menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warm tones karena operasi tersebut itu hanya mengubah struktur list bukan isi elemennya. Nah, namun jika kita coba mengedit salah satu instans warna dari list palette, misal mengubah RGB dari palette 0, maka perubahan tersebut juga akan mempengaruhi warm tones 0. Nah, hal itu terjadi karena palette 0 ini dan warm tones 0 sebenarnya ini adalah dua jenis alias yang merujuk ke objek warna yang sama di memori. Nah, meskipun kedua list tersebut berbeda dan independen secara terstruktur, tetapi terjadi indirect aliasing atau alias tidak langsung pada tingkat elemen di dalamnya. Selanjutnya ada ini palette copy deep copy. Nah, ini metode penyalinan di mana sebuah salinan lengkap dan independen dibuat termasuk semua objek yang dirujuk oleh elemen-elemen di dalamnya. Nah, ketika kita membuat palette sama dengan copy deep copy warm tones, Python ini akan membuat list baru sekaligus membuat salinan baru untuk setiap objek yang warna yang ada di dalam warm tones. Nah, hasilnya itu palette ini dan warm tone menempati lokasi memori yang terpisah satu sama lain. Nah, karena semua objek di dalamnya itu telah disalin ke lokasi memori baru, maka kedua list tersebut tuh bisa dimodifikasi secara independen tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, mengubah warm palette 0 dan 0 ini tidak akan mengubah warm tones 0. Begitu pula juga sebaliknya. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian summary. Nah, kita telah mempelajari apa itu OP dan mengapa konsep ini diperlukan. Nah, OP itu digunakan untuk memodelkan objek dunia nyata ke dalam program sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya dibahas cara membuat kelas dan objek. Nah, yang dimana kelas ini berfungsi sebagai blueprint, sedangkan objek adalah hasil instansiasi dari kelas tersebut yang memiliki data dan perilaku. Kemudian kita juga telah mempelajari operator overloading, yaitu bagaimana operator standar seperti penjumlahan ini dapat diubah perilakunya agar bisa digunakan pada objek yang kita buat sendiri. Setelah itu dijelaskan tadi konsep inheritance yang memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, dengan cara ini tuh kita dapat menghindari penulisan ulang kode dan membuat program lebih efisien. Nah, materi berikutnya itu ada abstract classes yang digunakan sebagai template untuk kelas lain. Nah, abstract class ini membantu menyederhanakan penggunaan program dengan menyediakan struktur utama tanpa implementasi lengkap. Dan yang terakhir dibahas perbedaan antara shallow copy dan deep copy, yang dimana shallow copy hanya menyalin referensi objek, sedangkan deep copy ini menyalin seluruh isi objek secara independen. Nah, secara keseluruhan modul ini tuh memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana membangun program yang terstruktur, fleksibel dan efisien menggunakan konsep OOP. Nah, sebagai penutup itu dapat kita simpulkan bahwa konsep object oriented programming ini memberikan pendekatan yang sistematis dalam membangun perangkat lunak yang terstruktur, fleksibel dan mudah dikembangkan. Nah, melalui penggunaan kelas-kelas objek, inheritance, operator overloading hingga abstrak kelas, kita dapat memodelkan permasalahan di dunia nyata ke dalam bentuk program secara lebih efisien. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini tuh diharapkan kita tuh mampu menulis kode yang lebih rapi, dapat digunakan kembali, serta lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan. Nah, semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari topik pemrograman yang lebih lanjut. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.